Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Dwi Septiana Putri dengan NIM B1B1230007 dengan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2023 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik agraria yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang konflik yang ada di Pulau Rempang, yaitu di mana kasus tersebut terjadi di Kepulauan Riau. Baik, langsung saja. Indonesia dikenal sebagai negeri agraris. Namun di balik kekayaan tanahnya, tersimpan banyak sekali konflik agraria yang belum terselesaikan. Salah satu kasus konflik agraria yang disorot oleh negara yaitu kasus konflik agraria Rempang di Kepulauan Riau, di mana konflik ini merupakan benturan antara pembangunan ekonomi dan hak masyarakat lokal yang ada di sana. Pada tahun 2023, pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam dan PT Makmur Elok Graha meluncurkan proyek yang bernama Rempang Eco City. Proyek ini masuk ke dalam proyek strategis nasional dan digadang-gadang akan menarik investasi hingga triliunan rupiah. Tujuan dari pembangunan Rempang Eco City yaitu membangun kawasan industri ramah lingkungan, pariwisata, dan hunian modern. Namun di balik rencana itu terdapat kampung-kampung masyarakat adat Melayu yang sudah lama mendiami Rempang tersebut, yang mereka menganggap tempat tersebut adalah tempat tinggal, bukan hanya tempat tinggal tetapi juga tanah leluhur, syarat sejarah dan budaya. Konflik ini muncul ketika pemerintah menetapkan lahan kampung-kampung tersebut menjadi kawasan Eco City. Warga diminta untuk direlokasi ke kawasan lain, namun masyarakat menolak karena mereka merasa bahwa mereka itu tidak diajak berdialog dan status tanah mereka tidak diakui secara hukum. Pemerintah menganggap tanah tersebut adalah lahan negara, sedangkan masyarakat menganggap tanah tersebut sebagai tanah adat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Pada September 2023, konflik mencapai puncaknya, di mana saat aparat memasang patok batas proyek, warga melakukan aksi penolakan. Bentrokan pun terjadi dengan panas, sehingga gas air mata pun dilepaskan, bahkan banyak warga ditangkap, dan banyak anak sekolah yang menjadi korban akibat dilepaskannya gas air mata tersebut. Peristiwa ini sangat mengguncang publik karena banyak pihak yang menilai bahwa pendekatan tersebut sangat tidak manusiawi. Namun di sisi lain, pemerintah menganggap ataupun menegaskan bahwa proyek ini merupakan penting bagi investasi nasional. Konflik agraria ini, yaitu konflik Rempang, menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih banyak mengorbankan masyarakat kecil. Pembangunan seharusnya berpihak pada masyarakat ataupun manusia, bukan hanya pada investasi. Masyarakat harusnya dilibatkan dalam setiap proses perencanaan sesuai dengan prinsip keadilan dan partisipasi. Seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi agar kasus ini tidak berlarut-larut dan dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara melakukan dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan investor. Selanjutnya, meninjau ulang izin proyek dan mempertimbangkan status tanah adat. Selanjutnya, menyediakan kompensasi yang adil dan layak bagi masyarakat ataupun warga yang berdampak. Dan terakhir, bisa dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan bukan kekerasan. Yang terakhir yaitu konflik di Rempang bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang harga diri dan hak hidup di tanah leluhur sendiri. Saya mengharapkan semoga pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan ataupun bersama rakyat dan bukan di atas penderitaan rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.